President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita, Andi Vela. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang John F. Kennedy. Beliau ini adalah presiden ke-35 Amerika Serikat, di mana beliau ini dibunuh pada saat dia masih menjabat sebagai seorang presiden. Jadi bentar lagi kita akan membahas biografi tentang John F. Kennedy, mulai dari awal karirnya dia sampai akhir hidupnya. John Fitzgerald Kennedy, atau kita biasanya memanggilnya tuh dengan sebutan JFK, lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1917 di Brookline, Massachusetts. Ayahnya dia bernama Joseph Patrick Kennedy. Beliau merupakan seorang pebisnis dan ibunya ini namanya Rose Elizabeth Fitzgerald, merupakan seorang filantropis. Nah, kedua orang tuanya Kennedy ini itu ternyata berasal dari keluarga yang kaya raya dan orang yang terpandang di Boston. Ayahnya ini profesinya itu sebagai bankir yang sukses di pasar saham setelah Perang Dunia yang pertama. Kemudian ayahnya ini melanjutkan karirnya di bidang pemerintahan sebagai duta besar Inggris. JFK ini merupakan anak kedua dari 9 bersaudara. Saudaranya yang bernama Robert F. Kennedy merupakan seorang jaksa agung, dan Ted Kennedy merupakan salah satu senator yang paling kuat dalam sejarah Amerika. Nah, jadi kedua orang tuanya Kennedy ini dari kecil tuh emang udah ngajarin anak-anaknya tentang arti persaingan yang kuat, bahwa menang itu adalah segalanya. Jadi winning is everything. Winning is everything. Dari kecil udah ditanamin hal itu. Jadi anak-anaknya dari kecil mentalnya sudah ditempa untuk menjadi seorang pemenang. Betul. Dahsyat. Akhirnya si JFK ini jadi benci sama yang namanya kekalahan. Itulah satu-satunya hal yang bikin JFK ini sangat emosional ketika dia ini kalah. Jadi meskipun si JFK ini dididik dengan cukup keras oleh ayahnya, ternyata dia di sekolah ini merupakan seorang murid yang tidak terlalu pintar dan termasuk golongan murid yang nakal. Kennedy yang pada saat itu usianya 13 tahun, dia bersekolah di sekolah swasta laki-laki di Connecticut yang bernama Canterbury School. Terlepas dari nilainya yang buruk, Kennedy tetap melanjutkan pendidikannya di Court School, sebuah sekolah persiapan elit di Connecticut. Kennedy ini juga menderita masalah kesehatan yang buruk. Jadi dia pernah kena demam berdarah, radang usus besar, dan berbagai macam penyakit yang tidak bisa terdiagnosis, hingga akhirnya dia harus absen berbulan-bulan dari masa sekolahnya. Setelah dia lulus dari Court School dan menghabiskan 1 semester di Universitas Princeton, Kennedy melanjutkan kuliahnya di Harvard College pada tahun 1936. Karena parasnya yang tampan, mempesona, dan senyumnya yang super manis, si Kennedy ini menjadi mahasiswa yang populer di sekolah Harvard. Dan sebagai mahasiswa senior di Harvard, Kennedy pun akhirnya mulai serius dengan studinya, dan dia pun mulai mengembangkan ketertarikannya dalam bidang politik. Di tahun 1939, Kennedy ini memutuskan untuk menyelesaikan tesisnya, Appeasement in Munich, yang membahas tentang kegagalan pemerintah Inggris dalam melawan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Akhirnya pada tahun 1940, tesisnya si Kennedy ini dibuat menjadi sebuah buku yang diberi judul Why England Slept, dan laris terjual lebih dari 80.000 eksemplar. Setelah lulus dari Harvard, Kennedy ini bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan ditugaskan untuk memimpin kapal patroli torpedo di Pasifik. Lalu pada tanggal 2 Agustus tahun 1943, kapal yang dipimpin Kennedy yaitu kapal PT-109 ditabrak oleh kapal penghancur Jepang dan terbelah menjadi 2. 2 awak kapal tewas dan Kennedy ini terluka parah di bagian punggungnya. Tapi si Kennedy ini masih sempat nolong salah satu awak kapal yang mengalami luka bakar parah menggunakan tali pelampung yang terikat di giginya. Jadi si Kennedy ini narik awak kapal itu menggunakan giginya pakai tali pelampung. Nah, selain itu dia juga memimpin para awak kapal lainnya menuju ke pulau terdekat, di mana akhirnya mereka berhasil diselamatkan 6 hari kemudian. Akhirnya Kennedy ini mendapatkan Navy and Marine Corps Medal
berkat keberaniannya dan jiwa kepemimpinannya yang berujung pada keselamatan beberapa orang. Ketika Kennedy masih dinas, kakak laki-lakinya yang bernama Joseph, yang juga bekerja untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, tiba-tiba meninggal dunia karena pesawat yang ditumpanginya meledak. Jadi sebetulnya si Joseph Kennedy ini sebetulnya dia sudah dipersiapkan oleh orang tuanya supaya mencalonkan diri untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Tetapi karena takdir berkata lain, jadi akhirnya tugas tersebut dibebankan kepada John F. Kennedy. Lalu pada tahun 1946, di usianya yang 29 tahun, John F. Kennedy memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi anggota Kongres Amerika Serikat. Jadi berbekal koneksi keluarganya, harta keluarganya, akhirnya dengan sangat mudah John F. Kennedy bisa memenangkan pemilihan. Akhirnya ia pun menjabat sebagai anggota Kongres selama 6 tahun. Di tahun 1952, Kennedy ini mengalahkan Henry Cabot Lodge dari Partai Republik untuk duduk di Senat Amerika Serikat. Nggak lama setelah pemilihannya ini, Kennedy itu kemudian bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Jacqueline di sebuah pesta makan malam. Nah, sejak saat mereka bertemu itu, akhirnya mereka tuh mulai berkencan. Kemudian mereka menikah pada tanggal 12 September tahun 1953. Kennedy dan Jacqueline ini punya 3 orang anak. Yang pertama, Carolyn Kennedy. Nah, ini fotonya waktu dia masih bayi. Lalu anak keduanya, John F. Kennedy Jr. Tapi sayangnya John F. Kennedy Jr. ini meninggal karena kecelakaan pesawat pada usia 39 tahun. Lalu anak ketiganya, Patrick Bouvier Kennedy, ini juga meninggal 2 hari setelah dilahirkan karena gangguan pernapasan. Jadi satu-satunya anaknya yang masih hidup sampai sekarang adalah Carolyn Kennedy dan saat ini usianya 62 tahun. Selama masa karirnya di Senat, Kennedy ini sering terkena penyakit kritis. Dia bahkan harus menjalani serangkaian operasi tulang belakang. Setelah pulih dari operasinya, Kennedy ini menulis buku lain yang berjudul Profiles in Courage, buku tentang senator Amerika Serikat yang mempertaruhkan karirnya untuk kepercayaan pribadinya. Lalu pada tahun 1957, buku tersebut dianugerahi penghargaan Pulitzer untuk kategori biografi. Nah, jadi penghargaan Pulitzer itu adalah penghargaan yang dianggap penghargaan tertinggi dalam bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Dan Kennedy ini menjadi satu-satunya presiden Amerika Serikat yang pernah memenangkan penghargaan Pulitzer. Dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada tanggal 2 Januari tahun 1960, Kennedy memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat. Kennedy pun mengalahkan lawan utamanya yaitu Senator Hubert Humphrey. Lalu Kennedy pun tampil menghadapi calon presiden lainnya yaitu Richard Nixon yang pada saat itu beliau menjabat sebagai wakil presiden. Dan debat capres ini pun disiarkan di televisi, di mana waktu itu Nixon kelihatan tegang dan tidak nyaman, sedangkan Kennedy kelihatan rileks dan tenang, sehingga banyak orang yang memilih Kennedy sebagai pemenang. Dan pada tanggal 8 November tahun 1960, Kennedy pun keluar sebagai seorang pemenang. Dan pada usianya yang ke-43 tahun, Kennedy ini dinobatkan sebagai presiden termuda kedua dalam sejarahnya Amerika Serikat, di mana yang nomor satunya hanya terpaut 1 tahun, yaitu Theodore Roosevelt, di mana dia menjabat sebagai presiden Amerika pada usia 42 tahun. Dan Kennedy ini pun juga menjadi presiden yang beragama Katolik pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 20 Januari tahun 1961, Kennedy pun menyampaikan pidatonya yang pertama. Ia berusaha untuk menginspirasi seluruh penduduk Amerika Serikat untuk bisa lebih aktif. Di pidatonya ini dia pun berkata, jangan tanya apa yang negara ini bisa berikan kepada kalian, tapi tanyalah apa yang kalian bisa berikan kepada negara ini. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Pada tanggal 22 November tahun 1963, John F. Kennedy ini berangkat ke Dallas di Texas untuk kampanye pemilu tahun 1964 yang akan datang. Lalu sesaat setelah John F. Kennedy ini sampai di Dallas, Kennedy bersama istrinya Jacqueline dan Gubernur Texas John Connally menaiki mobil limousine Lincoln Continental berwarna biru tua. Lalu sekitar 45 menit kemudian setelah mobil ini berjalan melewati Texas School Book Depository, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang berasal dari jendela lantai 6 gedung tersebut. Sebuah peluru mengenai bagian leher John F. Kennedy dan tembakan kedua mengenai bagian belakang kepalanya. Akhirnya John F. Kennedy dibawa ke Parkland Memorial Hospital di Dallas karena terluka parah. Setelah kejadian itu, pada jam 1 siang, John F. Kennedy dinyatakan meninggal dunia dan dia tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat keempat yang dibunuh dalam masa tugas. John F. Kennedy tewas pada usia 46 tahun setelah 2 timah panas ditembakkan ke kepala dan lehernya. Tapi sampai saat ini pembunuh JFK yang sebenarnya itu dipercaya masih belum terungkap. Tapi ada seseorang yang namanya Lee Harvey Oswald, seorang mantan marinir Amerika Serikat yang ketika itu berusia 24 tahun dan dia ini diduga sebagai pelaku pembunuhnya John F. Kennedy. Akhirnya polisi ini menangkap Lee Harvey Oswald atas kematiannya John F. Kennedy. Lalu pada tanggal 24 November tahun 1963, Lee Harvey Oswald ini dipindahin dari penjara kota Dallas ke penjara negara. Tapi saat dia mau dipindahin, dia ini ditembak oleh salah seorang pemilik klub malam bernama Jack Ruby dan hal ini disiarin langsung di televisi. Akhirnya Jack Ruby pun ditangkap oleh polisi. Jack ini didakwa karena dia ini menembak Oswald yang diduga sebagai pelaku pembunuhnya JFK. Jadi pelaku utamanya Lee Harvey Oswald, dia kan belum ngasih keterangan apa-apa, tapi udah ditembak mati. Belum lagi Jack Ruby ini waktu dia nunggu sidang, dia ini juga meninggal karena kena penyakit kanker di tahun 1967. Jadi sampai sekarang itu masih banyak yang nanyain sebetulnya siapa sih ya pembunuh JFK yang sebenarnya. Masih jadi misteri ya pembunuh JFK yang sebenarnya. Masih belum betul-betul terpecahkan. Who killed John F. Kennedy? Jadi itu dia guys, kisah hidupnya sang JFK ini. Jadi sayang sekali ya. Jadi dia harus meninggal di masa jabatannya. Dan pada saat itu dia umurnya masih muda ya. Iya, usianya masih muda. Baru menjabat 3 tahun ya udah. Tetapi kalau dipikir-pikir ya, ada kemungkinan loh pada saat itu mungkin dia sudah mau berencana mengeluarkan sebuah kebijakan, di mana kebijakan tersebut merugikan salah satu pihak. Dan entah pihak itu siapa, akhirnya pihak tersebutlah yang menyuruh seseorang untuk berencana buat membunuh John F. Kennedy. Berencana menyuruh seseorang untuk membunuh John F. Kennedy dengan berbagai macam imbalan. Tetapi satu hal yang pasti, John F. Kennedy ini adalah salah satu sosok presiden yang paling dicintai di Amerika Serikat. Iya, ngomong-ngomong kalau bahas soal John F. Kennedy ya, aku tuh jadi ingat sama Abraham Lincoln. Karena Abraham Lincoln kan dia punya kesamaan kayak JFK ya. Jadi dia meninggal juga waktu masa jabatannya. Terus dia juga meninggal karena dibunuh kan. Jadi kisah hidupnya mereka ini ada banyak hal yang sangat mirip yang bisa dibilang sangat creepy. Jadi kematian JFK ini memiliki banyak sekali kemiripan dengan kisah kematian dari Presiden Amerika sebelumnya yaitu Abraham Lincoln. Jadi kematian JFK dan Abraham Lincoln ini terpaut sekitar 100 tahun. Lincoln meninggal pada tanggal 14 April tahun 1865. JFK meninggal pada tanggal 22 November tahun 1963. Sebelum menjadi presiden, keduanya ini terpilih menjadi anggota Kongres pada tahun 46. Abraham Lincoln terpilih pada tahun 1846 dan John F. Kennedy terpilih pada tahun 1946. Dan keduanya terpilih menjadi presiden Amerika pada tahun 60. Abraham Lincoln pada tahun 1860 dan John F. Kennedy pada tahun 1960. Keduanya juga kehilangan anak pada saat menjabat sebagai presiden. Anaknya Abraham Lincoln, si William Lincoln ini meninggal pada tahun 1862 dan anaknya JFK, si Patrick ini meninggal pada tahun 1963.
Sekretarisnya Presiden Abraham Lincoln namanya Kennedy. Dan uniknya, sekretarisnya Presiden John F. Kennedy namanya adalah Lincoln. Keduanya dibunuh pada hari Jumat dan keduanya tertembak di kepala. Lincoln tertembak di sebuah gedung bernama Theater Ford dan John F. Kennedy ini tertembak di sebuah mobil bernama Lincoln yang dibuat oleh perusahaan Ford. Lincoln dia tertembak di teater, lalu pembunuhnya setelah menembak dia lari sembunyi masuk ke dalam gudang. Dan pembunuhnya JFK dia menembaknya dari gudang lalu lari sembunyi ke dalam teater. Kedua pembunuhnya JFK dan Lincoln ini dilahirkan tepat 100 tahun berbeda. Pembunuhnya si Lincoln, John Wilkes Booth, itu dilahirkan pada tahun 1839. Dan pembunuhnya JFK, si Lee Harvey Oswald, lahir pada tahun 1939. Dan keduanya setelah meninggal sama-sama digantikan oleh orang yang dari selatan yang bernama Johnson. Andrew Johnson menggantikan Presiden Lincoln, beliau lahir pada tahun 1808. Sedangkan Lyndon Johnson menggantikan Presiden Kennedy dan beliau lahir pada tahun 1908. Kedua pembunuhnya JFK dan Lincoln ini tertembak sebelum menghadiri pengadilan. Dan kedua pembunuhnya juga mempunyai nama berisi 15 huruf. 1 minggu sebelum JFK tertembak, dia sedang bersama dengan Marilyn Monroe. Dan 1 minggu sebelum Lincoln tertembak, dia sedang berada di kota Monroe, Maryland. Wih, jadi seorang sih guys, kok bisa banyak sekali kesamaan antara dua presiden ini ya? Iya, samanya tuh maksudnya benar-benar gak masuk akal ya, kayak tahun-tahunnya bisa sama. Iya. Terus kayak nama orangnya. Iya, yang nggak paling aneh itu penggantinya mereka. Jadi setelah mereka meninggal, digantikan sama pengganti orang loh. Johnson itu ya. Iya, kok sama-sama dua-duanya namanya Johnson semua. Kayak dua-duanya dibunuhnya tuh Sama-sama sama tembak. ditembak. Iya. Gak masuk Iya, akal sih, kayak betul. udah direncanakan gitu. Iya, apakah mungkin Iya. pelaku sesungguhnya di balik semua ini adalah orang yang sama? Iya, punya tujuan yang sama. Terus Iya. atau emang ini kebetulan ya? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang sudah nonton episode Dibudi kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kita dan merasa video kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah supaya ketika kita upload, kalian dapat notifikasi. Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Anivela berikutnya. Bye-bye.